Paulis April siap mengikuti lomba. Kabupaten Jeneponto adalah salah satu daerah yang terdampak pandemi virus COVID-19 di Indonesia. Pertanggal 15 Agustus 2021, jumlah pasien terisolasi mandiri 124 orang dan rawat inap 90 orang. Tingginya penularan di kabupaten ini menyebabkan kabupaten ini berada dalam zona oranye. Satu-satunya rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 adalah Rumah Sakit Umum Lanto Denpasewang. Rumah sakit ini melakukan perawatan pasien terisolasi dengan cara yang masih tradisional, di mana para tenaga kesehatan baik dokter dan perawat masih berinteraksi langsung dengan pasien dengan memakai pakaian hazmat lengkap. Salah satu solusi dari permasalahan ini adalah dengan memanfaatkan robot. Banyak peneliti dan para ahli yang berlomba-lomba untuk mengembangkan robot asisten tenaga kesehatan ini. Dan sudah ada beberapa yang diperkenalkan kepada masyarakat dan sudah diproduksi massal. Namun, robot-robot ini masih mahal harganya. Sehingga kami perlu ada upaya yang dilakukan sebisa mungkin untuk menekan penyebaran COVID ini dan pelayanan maksimal di ruang perawatan dengan biaya terjangkau dana daerah. Oleh dari kesimpulan inilah kami membuat sebuah robot sebagai solusi dari permasalahan yang ada di kabupaten kami. Maka dari itu, kami mempunyai ide untuk membuat sebuah robot, yaitu robot asisten COVID-19, untuk membawa barang dari ruang perawatan ke ruang pasien, begitupun sebaliknya, untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Baiklah, kami akan mempresentasikan bagian-bagian dan fungsi dari robot kami. Bodi robot kami ini berbentuk seperti dua bangunan yang bersusun. Bangunan yang pertama berbentuk seperti poligon, yang dimana semua komponen utama di robot ini berada pada bentuk poligon ini. Bangunan yang kedua berbentuk seperti balok, yang terdapat dua rak, dan dimana bagian tengah ini berfungsi untuk meletakkan barang ukuran besar, dan bagian atas ini berfungsi untuk meletakkan barang ukuran kecil. Sensor pada robot kami ini terdapat 4 sensor, 3 bagian depan dan 1 bagian kiri. 2 sensor ini berfungsi untuk menghindari halangan, dan bagian bawah ini berfungsi untuk melihat lokasi gelap dan terang. 3 sensor ini adalah sensor infrared. Dan pada bagian kiri ini adalah sensor cahaya yang akan aktif apabila terkena cahaya. Bodi robot ini digerakkan oleh 2 penggerak, yaitu motor kiri dan motor kanan, serta dibantu menumpu oleh 2 buah roda yang bergerak bebas. Pada bagian bawah robot ini terdapat lampu berwarna biru yang berfungsi untuk membunuh bakteri. Dan 2 lampu ini sebagai indikator yang menandakan bahwa robot ini aktif atau tidak. Robot ini dikendalikan oleh sebuah mikrokontrol yang mendapatkan input powernya dari 2 buah baterai yang berjumlah 6 volt. Pada bagian atas robot kami berbentuk seperti mahkota sebagai cita-cita kami untuk menjadi juara. Adapun kelebihan, kekurangan, serta manfaat dari robot kami. Kelebihan robot kami, yang pertama, robot mampu bergerak dari ruang tenaga kesehatan ke ruang pasien secara otomatis. Kedua, robot mampu membawa beban maksimal 1 kg. Adapun kekurangan robot kami, pertama, robot masih menggunakan tombol-tombol manual untuk pengoperasiannya. Kedua, robot belum mampu menaiki serta menuruni tangga. Ketiga, robot belum mampu sebagai media komunikasi langsung antara perawat dengan pasien, sehingga dalam penggunaannya, perawat dengan pasien saling berkomunikasi lewat WA atau kesecatatan. Manfaat robot kami, robot mampu menekan tingginya penularan virus di kabupaten kami, serta mampu menurunkan risiko kematian dari penderita COVID-19. Pada adegan ini, robot mengantarkan barang dari ruang perawat ke ruang pasien, kemudian robot dikembalikan oleh pasien.